Hai semua, selamat datang di channel horor kesayangan kalian. Cerita seram. Kali ini, Neng Desi akan membawakan sebuah kisah berjudul Sindoro, Pencarian Terakhir, karya Meirosa. Seperti apa kisah selengkapnya? Mari kita simak sampai selesai. 2 minggu sebelum pendakian. Namaku Meiros. Aku seorang mahasiswi di salah satu kampus yang balehonya ada di sepanjang jalan Ring Road Utara. Begitulah kampusku mempromosikan program pendidikan mahasiswa baru. Saat ini aku lagi memasuki semester 3. Pagi ini sebuah pesan Instagram masuk. Pesan dari laki-laki yang mengaku satu kampus denganku. Sebut saja namanya Awan. Awan ini seniorku yang berada di jurusan arsitektur tahun 2012. Dia ngakunya sih sebagai seorang pecinta alam yang menyukai pendakian. Aku juga sangat menyukai gunung. Hanya saja aku tidak mempunyai keberanian buat melakukannya sendiri. Banyak alasan yang mungkin ketika aku ceritakan di sini, kalian yang membaca gak akan pernah percaya sepenuhnya. Aku gak bisa ngelihat mereka dengan jelas. Hanya saja aku tahu keberadaan mereka. Dan seseorang sepertiku sangat rawan masuk ke dalam alam mereka jika aku melakukan pendakian sendirian. Ibuku melarangku mendaki, karena anugerah ini sangat membahayakan aku sendiri ketika mendaki. Ibu selalu bilang, "Kamu dari kecil sudah berbeda, nak. Ibu takut kejadian dulu akan terulang." Waktu kecil aku sering ngelihat hal-hal yang bersifat gaib. Terakhir kali aku sangat mengingat kejadian aku melihat sosok wanita yang orang sebut itu kuntilanak. Setelah itu, kedua orang tuaku menutup kemampuanku untuk melihat mereka. Sejak itulah, aku gak bisa lagi melihat mereka. Tapi tetap saja, aku bisa ngerasain energi lain ketika aku berada di suatu tempat yang memiliki energi negatif. Kembali lagi, aku gak akan menceritakan masa kecilku. Awan mengajakku untuk melakukan pendakian pada Gunung Sindoro di Jawa Tengah. Tentu saja aku sangat tertarik ya. Jangankan ibuku, pacarku aja pada saat itu sangat melarang keras aku mendaki dengannya. Karena dia pikir bahwa kami melakukan pendakian berdua. Entah, semua orang seperti ngelarang aku, seolah aku itu akan mati di sana. Tapi pada dasarnya, tekadku udah sangat bulat dan kekeh untuk tetap ikut dalam misi ini. Jujur, ini tuh pertama kalinya. Aku pun banyak mencari tahu tentang apa saja yang harus dipersiapkan waktu mendaki. Mulai dari mencari informasi gunung, jalur, trek, dan peralatan yang harus disiapkan. Pokoknya ribet banget, Besti. Super puyeng. Yang paling parah tuh, aku nggak punya jaket parasut khusus di atas ketinggian yang tidak tembus air dan safety, sepatu gunung dan lain-lain. Entah kenapa, padahal masih 2 minggu lagi, tapi aku udah ngerasa gelisah, seperti ada bahaya besar yang bakal menghampiri. Tapi aku buang jauh-jauh seluruh pikiran kotor itu. Waktu udah nunjukin pukul 4 sore. Aku hanya nonton TV pada balkon lantai 2 di kontrakan temanku. Sebuah berita tentang pendaki hilang terdengar di televisi. Selama 2 pekan, ZA, mahasiswa Universitas Islam Negeri, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hilang di Gunung Sindoro, Temanggung, Jawa Tengah. Akhirnya ditemukan meninggal pada Rabu 15 April 2015. ZA ditemukan radius 500 km dari jalur pendakian oleh tim SAR gabungan. Kasian banget ya dia. Ucapku nyeletuk sambil nyeruput kopi. Jujur, berita ini tuh mulai menggoyahkan keinginanku. Entah apakah ini sebuah pertanda atau apa. Rasanya aku mending gak usah ngelanjutin petualangan itu deh. Tapi di sisi lain, aku pengen sekali dalam hidupku ngelihat indahnya Indonesia dari puncak Gunung Sindoro. Aku tahu, ini hal berat, apalagi trek gunung ini terkenal sangat terjal dan curam. Kalau aku mampu sampai di puncak, aku bisa. H-1 pendakian. Hari ini aku masih ragu-ragu, jutaan kali lipat. Tapi Bang Awan terus meyakinkanku buat coba. Gimana tahu, cobain aja belum, Mei? Katanya dalam pesan Instagram. Gini aja deh, Mei, nanti kita briefing aja di base campku. Kamu tinggal jalan aja dari kampus. Nanti kalau udah sampai aku jemput, tulisnya dalam pesan. Oke, baiklah, tapi aku boleh kan ajak temanku cewek? Balasku kembali. Boleh, asal gak ngerepotin ya. Kita ini mau mendaki Nona, bukan tamasya. Sekalian ajakin dia buat briefing sore ini, balasnya singkat. Percakapan kami lewat Instagram usai. Aku segera beranjak menjemput temanku di kos.
Suasana gang belakang kampus ramai. Banyak mahasiswa yang sedang makan siang atau sekedar bincang-bincang cantik sembari ngopi. Beberapa di antaranya sih lagi antri tempat print. Biasalah, hari ini bukan hari libur. Kampusku adalah tempat terunik di mana hari Jumat masih ada kelas kuliah. Hanya saja hari ini aku lagi gak ada jadwal kelas. Sehingga aku memutuskan segera mendatangi Bang Awan. Bersama Ida, aku menunggu di depan warung penyet Bang Raymond. Gak lama setelah itu, datang seorang laki-laki berwajah timur dengan style gondrongnya menghampiriku. "Meros?" sapanya. "Iya bang, salam kenal, panggil aku Mei. Oh ya, ini temanku Ida yang ku ceritain tadi sama abang waktu di Instagram." Aku ngenalin Ida sama Bang Awan. "Awan, Ida." "Mei, motor kamu parkir sini aja. Jalan kaki, soalnya gangnya gak bakal bisa dilewatin motor. Kosku di belakang sana," ucapnya sambil menunjuk gang kecil super sempit di sampingnya. Aku sama Ida ngikutin langkahnya, melewati gang. Jalan selangkah demi selangkah, hingga menemukan ujung gang ini. Berakhir di jalan setapak bertanamkan pohon pisang, serta ribuan rumput liar. Di depannya berdiri sebuah bangunan baru satu lantai, warna abu-abu alias belum dicat oleh si pemilik. Aku ngelewatin gerbang ukuran 1 meter, dan mataku tertuju pada segerombolan anak laki-laki dengan style celana boxer hampir melorot. Beberapa yang lainnya lagi ngerokok di depan pintu. Mereka menatapku seolah terheran-heran karena ada 2 gadis masuk ke kos cowok. "Masuk sini Nona, ini temanku Taka, yang satunya Andi," Mei sambil menyodorkan tangan. "Ida," ucap Ida juga selanjutnya. Taka dan Andi hanya senyum-senyum. Aku lupa memperkenalkan Taka. Jadi dia itu seniorku 2 tahun di atas angkatanku. Dia ngambil jurusan sistem informasi di kampus yang sama sepertiku. Kalau Andi, dia itu mahasiswa kampus lain, namun satu angkatan sama aku. Andi adalah saudara sepupunya Taka. Mereka berasal dari daerah yang sama, bahkan satu dusun. Singkat cerita, briefing dimulai. Segala persiapan udah mulai dari logistik, peralatan, kami bahas waktu itu. Juga gak terkecuali kekurangan peralatan milikku sama Ida yang jauh dari kata layak buat sebuah ekspedisi gunung dengan ketinggian 3154 mdpl. Mulai harus kumpul di sini jam berapa untuk bangun, menyewa peralatan sampai membeli logistik tahan lama, semuanya kita bahas. Kenapa kami menyewa saat hari pendakian? Ya jawabannya karena kami miskin. Ya taulah, budget anak kosan kayak gimana. Supaya lebih hemat dan selama perjalanan makan makanan bergizi, bukanya Indomie rasa rendang. Setelah ngobrol singkat, aku sama Ida diajak ngopi di atas genteng kosan. Mau disebut balkon tapi kok nggak layak ya? Karena ya beneran duduk di atas genteng loh. "Mei, kenapa kamu kok mau sih ikut pendakian ini? Malahan kamu paling excited," tanya Bang Awan lagi. Aku tuh pengen tahu aja rasanya naik gunung tuh kayak gimana. Sama kayak Ida, penasaran juga dia, jawabku sambil tersenyum. "Kalau kau dak?" tanya Bang Awan lagi sambil menatap Ida dan menyeruput kopi. "Aku sih ya penasaran lah," diajak Mei. Si Mei itu dilarang main gunung sama pacarnya, kecuali kalau aku ikut, celetuk Ida. Ida mulut kau," teriakku sambil ketawa. "Oh jadinya udah ada pacar," celetuknya lagi. "Pantesan aku DM gak pernah dibales dulu," celetuknya lagi. "Doi ribet," jawabku sambil sedikit sinis. Intinya aku gak mau pendakian ini gagal dan harus sampai puncak, tambahku lagi. "Ye memang," ucapan Ida berhenti. Taka naik ke atas nyusulin kita bertiga. "Hei bocah, pulang sana. Udah, besok mau daki, udah jam 11 nih, tidur. Ntar telat lagi kita gara-gara kamu. Punya energi tuh dihemat, nanti malah nyusahin lagi," katanya sambil menatap aku sama Ida. "Santai kawan, slay, yalah, gak perlu buru-buru kali, kayak mau tamasya aja." Bang Awan menatap Taka sambil tertawa santai. "Canda loh, ya elah serius banget," jawab Taka lagi. "Tapi seriusan, pulang gi sana kalian berdua. Noh, Pak RT tuh, udah di depan kos, petentengan." "Iya, aku lupa besok ada satu cewek lagi yang ikut, tapi dia gak datangnya besok," kata Abang Awan lagi. "Oke, asik banyak temennya," ucap Ida kegirangan. Setelah itu pun aku kembali ke kontrakan buat istirahat dan segera berkemas besok paginya. Mulai dari nyiapin mental dan sebagainya. Doa yang tak pernah putus agar perjalanan dilancarkan. Hari pendakian. Pagi ini langit dipenuhi awan mendung, menggumpal berwarna putih.
Matahari malu-malu menampakkan diri. Agak terasa hangat, namun sedikit gerah yang aku rasakan. Segera aku bergegas ke kamar mandi. Kubiarkan air mengalir membasahi rambutku yang panjang. Sejenak muncul keinginan untuk mengurungkan niatku. Kalau bahaya menghadang di depan mata. Tapi sekali lagi, jika aku mundur dari pertarungan ini, maka tidak akan ada lagi kesempatan mendatang. Bukan karena aku takut, tapi entah kenapa, rasanya aku akan pergi untuk waktu yang cukup lama. Tubuhku sangat terasa fit sekali, tapi tidak dengan jiwaku. Pendakian ini, selain mempertaruhkan nyawaku, tetapi mempertaruhkan status relationshipku menjadi relationship. Semoga pulang dari misi ini aku nggak menyandang status jomblo haram ya Allah, ucapku dalam hati. Selesai sudah aku mandi, segera aku bergegas berpakaian. Sepertinya sebentar lagi pukul 7. Aku udah hampir telat dari waktu berkumpul di base camp Bang Awan. 15 menit perjalanan menuju sana. Tanpa mengeringkan rambut dengan hairdryer, aku mengendarai motor dengan laju 100 km per jam. Ngiksit, suara rem motorku berdecit kencang karena menghentikan laju tiba-tiba setelah ngebut level Dewa Zeus. Gak kulihat tanda-tanda kehidupan di base camp ini. Mana anak-anak yang lain? Pikirku dalam hati. Waduh, jangan-jangan aku ditinggal lagi gara-gara telat. Masa iya segitunya? Tanpa babi bu lagi aku segera menghempaskan gerbang karatan kos itu. Kulihat semua orang tidak ada kecuali Bang Awan yang masih tertidur pulas tanpa dosa. Kemana Taka sama Andi? Aku segera membangunkannya dengan sangat hati-hati. Takut tiba-tiba ada yang reok Ponorogo jika aku lakukan dengan berteriak. Au, pagi Nona Mei, ucapnya sambil tersenyum tipis. Yang lain mana? Tanyaku lagi. Belum pertanyaanku dijawab, pesan dari Ida masuk di layar tabletku. Mohon maaf, waktu itu aku tidak menggunakan ponsel, hanya menggunakan benda mirip talenan ibu kos. Yang penting serbaguna lah, meskipun memakan tempat dan pastinya nggak simpel. Mei, aku lagi beli galon aqua, bentar lagi nyusul, tulisnya. Galon aqua, buat apaan? Balasku pada Ida. Buat persediaan air minum lah Mei, buat apa lagi? Balas Ida lagi. Ya Allah Ida, Nur Aida, kita pakai botol kemasan 1 liter aja cukup. Lagian nanti bisa beli di tempat jualan yang mendekati base camp juga. Udah, buruan kesini. Ini kita perlu packing dan bongkar semua barang supaya nanti di sana tinggal naik aja. Balasku cukup panjang. Pesanku gak dibalas lagi. Mungkin Ida lagi dalam perjalanan menuju ke sini. Aku udah gak cukup penasaran kemana perginya Andi sama Taka. Pastinya mereka sedang menunaikan tugas belanja logistik tahan lama. Hayu Mei, kita ke tempat persewaan, ajak Bang Awan. Kok gak mandi dulu Bang? Tanyaku keheranan. Nanti aja lah habis dari sana sekalian keringetan. Jawabnya singkat. Ya udahlah, pikirku dalam hati. Perjalanan menuju ke tempat sewa ditempuh 25 menit. Cukup jauh bukan? Aku hanya membonceng saja. Aduh, jantungku udah berdegup kencang sekali dari tadi. Bukan karena jatuh cinta sama si abang ya. Tapi pernah gak sih kalian dibonceng motor sama orang yang tangannya kaku, badannya kaku? Tetapi aku harus percayakan sajalah, yang penting aman. Sampai di tempat persewaan kami bergegas mengambil barang yang kami butuhkan seperti tenda ukuran 10 orang, nesting, kompor, gak ketinggalan jaket parasut 4 buah, dan 2 pasang sepatu gunung. Sepulangnya aku ngerasa heran, perasaan kita mau naik dengan 6 personil, kenapa tambah lagi 1 orang? Kulihat Ida duduk di samping Andi. Taka bersebelahan dengan 2 wanita yang belum aku kenal. Mei Rose, ucapku padanya sambil berjabatan tangan. Rani, ucap gadis yang berwajah Sunda tapi gelagatnya sangat pendiam sekali. Senyumnya tipis tapi terlihat tulus, berperawakan tinggi dan ramping. Mulyani kakak, ucap yang satunya lagi. Mulyani ini orang Papua. Berambut kepang sambungan dengan paduan ombre merah menyala seperti sambal merah khas Banjarmasin. Kok kau punya nama Jawa sekali? Tanyaku keheranan. Mana saya tahu saya mama kasih nama begitu, jawabnya polos. Ya udah ayo bongkar semua tas kalian, keluarin isi semuanya, karena kita perlu berbagi beban waktu pendakian nanti, ucap Taka memotong perkenalan singkat kami. Kukeluarkanlah semua isi tas hingga kosong. Ida, Rani, Mulyani juga ngeluarin semua bawaan mereka. Rani kau bawa tas ini, isinya peralatanku sendiri, dan nanti ada beberapa logistik kering bakal masuk ke dalam tas itu. Kau nanti bawa botol aqua ukuran 1 liter 4 biji ya. Awan kau bawa tenda, kompor, nesting, aqua 4 botol, sama kayak Rani.
Andi sama aku bawa logistik tahan lama, seperti beras, telur, dan beberapa bahan baku lainnya. Air mineral juga masing-masing 4 botol. Untuk tas Ida, Mei, Mulyani, tas kalian bakal dibagi rata, bawa baju-baju kita semua. Makanan ringan, kalian, dan juga botol aqua masing-masing 1 liter aja. Untuk kalian bertiga, karena belum pernah punya pengalaman mendaki, jadi beban kalian dikurangi drastis buat ngurangin cedera selama masa pendakian. Ucap Taka panjang lebar. Oke, sekarang pembagian motor selama perjalanan. Aku sama Rani, Ida sama Mulyani, Andi sama Mei, Awan sendiri. Ada yang protes? Sambung Taka lagi. Enggak, serempak kami menjawab. Setelah briefing selesai, kaum wanita berbincang-bincang mengakrabkan diri. Taka ngerokok, Bang Awan mandi, Andi nyeruput kopi. Saat itu aku sadar betapa menyenangkannya ketemu sama mereka. Aku ngerasa sangat bahagia dan sedikit tahu dari perbincangan tadi bahwa Rani sebenarnya pengen mengurungkan niat pendakian ini. Mulyani gak ada niat mendaki, hanya saja dia udah janji sama orang tua Rani bahwa akan selalu ngejaganya. Waktu udah nunjukin pukul 10 siang. Akhirnya kami bersiap-siap berangkat. Dimulai baca doa, beberapa komat kamit gak penting supaya selamat sampai tempat tujuan. Tim udah memutuskan untuk mendaki Sindoro lewat jalur Sikatok. Meskipun terjal, tapi waktu yang dibutuhkan untuk sampai hanya kisaran 8 jam. Dibandingkan kalau lewat jalur lainnya. Berdasarkan resiko membawa 3 manusia newbie lewat trek yang panjang, dan plot tertwist semua orang dalam pendakian ini, belum pernah sama sekali ada yang salah satu di antara kami yang mendaki Gunung Sindoro. Jadi kami benar-benar akan berpetualang. Perjalanan menuju base camp Sikatok akan ditempuh selama 5 jam. Perjalanan melewati kota Magelang, Kopeng, Paraan, melintasi Temanggung, lalu memasuki wilayah Wonosobo. Dilanjutkan ke arah jalur Dieng, area Tambi. Awal perjalanan terlihat biasa aja. Semua orang juga terlihat normal. Kecuali Rani yang agak terlihat sedikit lesu. Tapi entah apa penyebabnya, mungkin sakit, ujarku dalam hati. Sesampai di Temanggung, sesuai dengan prediksi hujan rintik-rintik sudah mulai mengguyur. Kami berempat memutuskan untuk berhenti. Aku gak tahu di mana keberadaan Bang Awan, Rani, dan Taka. Hanya kami berempat. Alasan utama karena lupa membawa jas hujan. Jadi inilah pilihan terbaik. Kok bisa ya kita berangkat bareng tapi kepisah gini? Perasaan depan belakang tadi waktu di jalan. Celetuk Ida sambil memainkan air tetesan hujan. Emang bisa ya kita sampai puncak kalau hujan gini? Tahu-tahu hipotermia lagi, celetukku. Semua orang menatapku. Meirose, jangan pikir buruk-buruk dulu. Tidak baik kita harus pikir positif. Kalau tidak reda, bisa naik besok toh, potong Mulyani. Gak usah pikir buruk kau Mei, pamali tahu kau. Andi ikut memotong percakapan kami dengan menghisap sebatang rokok. Betul Mei, udah kau gak usah pikir buruk terus. Aku bawa Alkitab juga, jaga-jaga. Ucap Ida sambil nunjukin Alkitab berukuran besar di tasnya. Siapa pikir buruk, aku cuman gelisah tahu. Kan sebel naik hujan becek, apalagi kita mau naik sore. Ucapku agak kesal. Mei, terada mungkin kita naik sore. Kau tak lihat kah? Kita aja masih di Temanggung, masih jauh sekali. Kemungkinan naik malam hari nanti. Sanggah Andi lagi. Semoga gak naik malam ya Allah. Aku takut ketemu hantunya si AZ yang kemarin diberitakan hilang. Celutukku tiba-tiba. Aduh Tuhan, anak ini pikirannya udah kemana-mana Udah gak usah pikir negatif. Terada itu setan. Saya pastikan setan itu takut kalau lihat Sa. Nanti saya bilang sama Mace Mul. Nanti saya bilang ada Mace Mul di sini. Ucap Mul sambil tertawa terbahak-bahak. Siap Mace, kataku lantang sambil tertawa. Udah reda ini, yuk kita berangkat. Itu, Ida. Tuhan muka udah bosan sekali main air terus. Ajak Andi lagi. Kami ngelanjutin perjalanan sambil nerobos gerimis manja yang gak kunjung reda. Entah kenapa, yang seharusnya kami berada di jalur Paraan, melewati lembah Posong, tapi malah memutar arah melewati Kali Angkrik dan menembus Wonosobo bawah. Aneh, map saat itu tidak bisa digunakan sama sekali. Kami kehilangan sinyal secara bersamaan, secara gak wajar. Kecuali handphone Nokia jadul milik Ida. Hanya saja sayang tidak ada pulsa untuk nelpon keberadaan mereka bertiga. Langit tetap hujan sepanjang perjalanan. Jalur ini ternyata menembus kota Wonosobo bawah. Tiba-tiba, ponselku berdering. Ada sebuah pesan di grup WA.
Aku sama Rani di Indomaret Dieng. Aku nunggu kalian di sana biar gak cari-carian terus, tulis Taka dalam pesan itu. Andi, kita disuruh ke Indomaret Dieng. Rani sama Taka udah ada di sana, ucapku sambil teriak, takut tidak terdengar oleh Andi. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Hujan deras mengguyur wilayah Wonosobo. Kami berempat memutuskan untuk berhenti di sebuah toko kelontong seberang jalan area Tambi. Untuk menuju Dieng dibutuhkan waktu sekitar 30 menit lagi dari sini. Tapi kepalang hujan yang makin deras, untuk menghindari tas kami basah, berhentilah kami. Itu adalah pilihan terbaik. Selain itu, dinginnya Wonosobo menyerang daging menusuk tulang. Rasanya seperti tulang dalam tubuhku hancur bersentakan. Andi terus berusaha ngubungin Taka lewat telepon. Hah? Awan gak sama kau, Bang? Teriaknya. Yaudah, kalau gitu aku tungguin dia di sini aja sama yang lain. Semoga papasan, soalnya HP-nya di aku, ucap Andi lagi. Dari percakapan terdengar jelas kami harus nunggu lagi di sini. Menunggu yang tidak pasti dengan resiko Bang Awan udah sampai base camp duluan. 2 jam kemudian, terlihat sebuah motor melaju pelan menghampiri toko tempat kami berteduh. Iya, dia itu Bang Awan yang rupanya baru sampai. Sorry kawan, aku nyasar tadi, terus aku neduh tadi, ucapnya buru-buru turun dari motor menghampiri kami. Ya udahlah, namanya juga hujan Bang. Cemana lagi masak dipaksa ini apalagi ini tasmu nggak boleh basah, jawabku. Kemana aja kau Bang, lewat mana? Sambung Ida. Mana aku tahu Butet, aku juga kesasar. Terus mana dia sejoli ini? Jawab Bang Awan sambil menatap Andi. Mereka tunggu kita di atas Dieng, kata Andi. Aduh, Taka ini memang, ya udah deh, nanti kita samperin mereka. Tapi tunggu hujan agak mendingan ya. Aku juga mau beli celana, basah cuman bawa 1. Bang Awan sambil menatap hujan memegang dahinya. 15 menit, alam serasa menjawab doa-doa kami. Hujan sedikit reda, berganti gerimis yang malu-malu membasahi tanah. Aroma pupuk organik mulai tercium, terbawa angin pegunungan yang membelai tubuh kami. Tubuh yang mulai menghangat seolah tak ingin tersiram oleh air lagi. Malas rasanya naik ke atas Dieng, terlebih pakaian kami masih basah dan belum kering. Aku tahu dinginnya udara di sana. Mustahil kami tidak akan masuk angin jika melanjutkan dengan membasah seperti ini. Tapi demi kelancaran pendakian, kami pun memacu motor melaju kencang agar rasa ngilu tulang ini hanya sebentar. Sesampainya di Dieng, kami ketemu Andi dan Rani. Mereka mengajak kami untuk minum kopi saset yang ada dalam Indomaret. Aku mau beli celana, mumpung ada yang jual tuh. Awan melambaikan tangan, sembari meninggalkan kami. Bang, aku ikut. Mau beli celana juga, aku cuma bawa jeans ini aja. Aku berlari, nyusul. Jam 8, kami memutuskan untuk segera ke base camp, karena hujan sempurna reda. Namun saat perjalanan, tiba-tiba terdengar teriakan dan bunyi klakson motor bersamaan. Andi, Taka, kita cari bengkel motor. Mei bocor nih, ucapnya dari belakang. Astaga, pertanda apa ya? Kok rasanya perjalanan ini aneh? Harusnya waktu yang ditempuh dari Jogja itu hanya 5 jam, tapi ini molor sangat lama sekali dalam perjalanan. Seolah alam semesta mencoba menghentikan kami semua. Untung aja jarak 100 meter ada bengkel motor yang masih buka. Dan untungnya motorku adalah ban tubles. Jadi gak diperlukan menembel lama, 15 menit selesai. Pak, ini base camp Gunung Sindoro masih jauh nggak ya? Tanya Andi pada bapak penambal ban. Keledung mas, kalau keledung kalian kebablasan. Harusnya lewat Paraan tadi. Jawab bapaknya sambil mencari bagian lubang ban motor yang terduga bocor. Bukan pak, si Kato maksud saya, ucap Andi lagi. Oh alah, mungkin maksud masnya base camp Butak. Udah deket mas, turun sedikit nanti di pinggir jalan ada pelang besar kok. Jawab si bapak yang kini akhirnya menemukan lubang dan segera menambalnya. 5 menit kemudian motor udah beres. Kami bertuju melanjutkan perjalanan ke base camp. Kupikir penderitaanku udah berakhir ya. Tapi ini baru mulai lagi. Ya Allah, ini jalur sepanjang memasuki area Tambi. Indahnya sampai membuat tulang pantat serasa dipukuli emak pakai besi. Ditambah jalanan berbatu, licin seusai hujan. Belum lagi 3 motor adalah motor metik yang sekarat bila dia paksa nanjak. Aku sedikit beruntung gak perlu turun karena motor Andi adalah motor gigi. Jadi udah dipastikan tidak mengalami kesulitan. Setelah melewati huru-hara jalan yang seperti jembatan Sirotol Mustaqim, kami sampai di base camp. Hanya saja
Basecamp 1 dan 2 udah penuh oleh pendaki. Karena basecamp tersebut bukan hanya untuk pendaki Sindoro, tapi juga pendakian Gunung Butak. Akhirnya kami naik lagi, satu basecamp teratas. Alhamdulillah, aman. Hanya ada beberapa kelompok saja yang ada. Aku segera meletakkan tas, berganti pakaian kering. Begitu juga Rani dan yang lainnya. Kami duduk bercengkrama sekalian makan. Jujur, kami gak sarapan sama sekali sebelum berangkat. Perut tuh udah rasa kembung karena kosong. Akhirnya, Bang Awan ngeluarin beberapa persediaan kami untuk ngisi energi saat mendaki. Waktu udah nunjukin pukul 11.30 malam. Kami udah mau bersiap nih mendaki. Setelah melakukan simaksi dan membayar biaya administrasi. Kalau nggak salah, satu orangnya tuh waktu itu 45.000. Kami bergegas memakai headlamp. Pendakian ini harus tetap dilaksanakan, karena besok malam kita semua akan segera balik lagi ke Jogja. Selain mencegah pembekakan uang sewa alat dan juga motor yang disewa salah satu dari kami ya, karena aku tidak nyaman di tempat yang asing. Ida juga memiliki tugas kelompok yang gak bisa ditinggalin. Hujan udah reda, alhamdulillah. Kami segera membentuk formasi lingkaran untuk menyemangati tim. Peta kontur masing-masing kami bawa satu. Sebenarnya aku sedikit merasa aneh, bapak-bapak ronda yang ada di base camp menatap seolah kami harus menunda perjalanan. Aku terus melangkah menyusuri perkebunan teh. Jalanan sangat licin sekali. Gak ada penerangan selain headlamp yang kami pakai. Suara angin juga gak kedengar. Suasana malam itu sangat kelam. Samar-samar aku dengar suara gamelan. Aku gak pernah menceritakan ini pada siapapun. Nafasku sebenarnya mulai terasa terengah-engah karena gak pernah bawa tas seberat ini. Wah, padahal 15 meter pertama rasanya biasa aja. Tapi setelah kontur tanah agak nanjak, bukan main rasanya dada seperti ditimpa beban berat. Sesak, tulang belakang seperti mengunci. Mei, sini tukeran tasnya. Kayaknya kamu berat banget. Bawa aja punyaku. Ida menawarkan bantuan. Sorry Da, aku gak kuat, tolong ya. Nanti kalau kamu capek, aku yang bawain. Jawabku sambil menyerahkan tasku pada Ida. Ayo semangat Mei, sambung Rani. Pelan-pelan kalian jalan, Sa punya nafas hampir putus. Celetuk Mul terengap-engap. Santai aja, kita jalan pelan ya. Terutama kau, Mei, kata Bang Awan. Iya, pelan aja. Yang penting sampai, Taka menambahkan. Sini, ku bawain tasmu, Mei, Andi berkata sambil menarik tasku. Tapi nanti kalau udah mendingan, harus kau ambil ya, tambahnya lagi. Aku mengiyakan tawarannya, karena jujur, dadaku seperti terbakar rasanya. Kaki setengah mati kaku untuk jalan. Tanpa sadar, kami udah mulai berbelok arah. Bentar, salah ambil jalur, ucap Andi tiba-tiba. Depan jurang, kita harus balik lagi. Anak laki-laki semua kumpul bahas peta setiap pos. Kami berbalik arah dan kembali ke perkebunan teh tadi. Beberapa menit kemudian kami merasa udah berjalan di jalur yang benar. Perjalanan ini emang agak sedikit berat. Walaupun jalur masih agak landai, tapi tekstur tanahnya sangat licin sekali. Jika tidak berhati-hati, wah bisa terpeleset. Aku mulai memasuki hutan pinus. Jalurnya setapak, hanya bisa dilalui satu orang. Kami berjalan dengan berbaris dengan urutan paling depan Taka, Rani, Mul, Andi, Ida, aku. Sedangkan Bang Awan bertugas sebagai sweeper di bagian belakang untuk berjaga-jaga, apalagi jalanku sangat lamban. Sejujurnya, saat di tempat ini, aku pengen benar-benar kembali ke base camp. Tapi Bang Awan selalu berteriak, puncak di depan mata. Kata-kata itu mungkin sepele kedengarannya, tapi itu seperti cambukan buatku. Masa aku harus nyerah atas pilihan sendiri? Aku udah sampai di sini. Aku harus sampai ke puncak, ucapku dalam hati. Taka kembali menghampiriku. Gini aja kalau capek nanti kalian berhenti, bilang skip 5 menit, udah gitu aja ya. Ayo semangat, ucapnya dengan lantang. Sejujurnya, aku mulai ngerasa bersalah dengan semua orang. Perjalanan ini terhambat karena aku. Kalau aku tidak ikut, pasti akan mempermudah mereka semua. Tapi anak-anak itu selalu menyemangati aku. Saat aku pengen turun dan kembali. Sehingga aku terus bersemangat. Meskipun tubuh dan pikiran udah sangat lelah. Ngomong-ngomong, keringat saat mendaki campur dinginnya udara gunung rasanya asli gak enak banget. Menciptakan mual dan kelingangan secara tiba-tiba. 2 jam kemudian kami sampai di pos 1. Gak ada siapapun kecuali regu kami.
Oke, gini. Nanti kita camp di Watu Tatah, pos 5. Tadi kata bapaknya enak bikin tenda di situ. Selain itu, summit besok lebih mudah, kata Awan. Itu pos berapa? Tanyaku lagi. Letaknya di ketinggian 2500 mdpl, jawabnya sambil meminta persetujuan yang lain. Kok nggak lihat muka Ida, Mul, Mei? Kasian mereka, cari pos terdekat aja deh buat ngecamp, celetuh Rani. Gini aja, nanti kalau udah nggak kuat baru ngecamp. Kalau kuat sampai pos 3 ya ngecamp di pos 3. Gimana Taka, Andi? Potong Bang Awan. Aku ikut aja lah, jawab Taka. Aku juga. Andi mengikuti. Perjalanan dilanjutkan lagi. Kini giliranku menggendong tas yang dibawa Ida. Karena Ida udah sangat kelelahan. Aku mengambil madu sasetku dan menikmatinya sembari berjalan. Musik lagu timur mulai terdengar. Bang Awan mulai nyetel lagu ini. Sepanjang perjalanan meramaikan malam yang sunyi sepi. Aku perlahan bisa menikmati seperti yang lain. Menyanyi berteriak-teriak sepuasnya, seolah ini adalah studio karaoke. Ajaib sih, ini ngilangin rasa lelah. 3 jam kami berjalan. Lampu headlamp menyorot pepohonan bekas terbakar. Sisa-sisa kebakaran hutan dari panasnya udara saat musim panas. Suasana agak terasa menyeramkan karena kabut mulai turun. Jarak pandang sangat berkurang, tapi ajaibnya, dari kemiringan 56 derajat kota Wonosobo terlihat begitu megah. Lampu-lampu, rumah penduduk, seolah-olah jadi pengganti bintang malam itu. Sejenak aku terduduk sebelum memasuki kawasan hutan terbakar itu. Rasa engap karena keringat mulai membuatku merasa hampir muntah, sehingga aku lepaskan jaketku dan mendaki menggunakan kaos oblong saja. Ini tidak untuk dicontoh ya. Meskipun dingin, setidaknya tidak lembab. Ida mulai menenggak air putih. Aku pun juga pengen, tapi jika aku memaksakan diri untuk minum, sudah pasti aku akan muntah-muntah karena perutku kembung. Di antara kami yang paling terlihat santai itu Rani. Rani enggan untuk duduk. Jika duduk, akan merasa malas berdiri. Itu katanya. 10 menit kemudian kami melanjutkan perjalanan. Suasana ceria di awal-awal tiba-tiba jadi sangat senyap. Kecuali Bang Awan sama Andi yang ngoceh terus tanpa rasa capek sepanjang perjalanan. Sedangkan Taka yang sibuk dengan sebatang rokoknya. Kali ini aku benar-benar mengatur napasku supaya stabil agar tidak sesak nafas seperti di awal mulai tadi. Hutan terbakar ini seolah menelanku. Sisa bekas kobaran api menambah pemandangan suram. Tak ada suara binatang. Yang tersisa hanyalah suara lagu dari radio milik Bang Awan. Sepertinya aku berada pada ketinggian 1750 mdpl, karena suara gamelan itu terus terdengar meskipun sayup-sayup. Pukul 3, akhirnya aku dan Ida udah gak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Kami memutuskan mendirikan tenda di area punggungan sebelum pos 3, tapi masih di bawah vegetasi. Saking lelahnya dan buru-buru kepengen rebahan, malam itu kami mendirikan tenda dengan tanah yang miring. Masa bodoh, yang penting berdiri aja dulu. Tenda pun berdiri, matras dilepas, kami masuk ke dalam tenda dan mulai masuk ke dalam sleeping bag masing-masing. Sangat gak nyaman sesungguhnya jikalau tidur dengan posisi seperti akan terjun. Tiba-tiba saja mereka membongkar satu tas yang dibawa Taka. Minuman alkohol mereka menawarkan padaku. Aku pun mengambil satu botol bir karena tidak ingin mabuk, hanya ingin badan ini rileks dan bisa tidur. Tapi entah kenapa, setelah menghabiskan satu botol, aku malah tidak merasa ngantuk sama sekali. Padahal tubuh ini begitu lelah dan butuh istirahat untuk simaksi besok. Di dalam tenda anak-anak udah mulai tidur. Aku melihat cakrawala indah dan memutuskan keluar tenda. Bang Awan menyusulku dan membawakan hammock yang diikat di antara 2 pohon. Mei, gimana rasanya naik gunung? Tanyanya sambil bersandar di bawah pohon. Asik sih, cuman gak bisa tidur, gak tahu kenapa. Aku bakal naik sampai puncak. Kita semua harus sampai puncak supaya bisa lihat indahnya Indonesia, jawabku sambil terharu dan sedikit meneteskan air mata. Cakrawala seolah menari-nari di atas sana. Lautan awan putih yang disinari cahaya oren mengantarkan syukur yang tiada habis. Masya Allah, indahnya negeriku. Terima kasih ya Allah. Kau telah ciptakan keindahan yang belum pernah aku lihat dalam hidup sebelumnya. Penat yang sangat luar biasa itu hilang seketika karena takjub akan ciptaanmu, ucapku dalam hati. Tidur dulu sana Mei, biar energimu terkumpul.
Aku mau tiduran di sini aja. Bang Awan menunjuk tenda kami. Anak-anak yang lain emang udah tidur. Aku kembali ke tenda dan segera menggunakan sleeping bag. 2 jam kemudian aku terbangun. Astaga, kakiku kram, sakit sekali, sejadi-jadinya. Ternyata tidur paling gak enak adalah tidur di atas gunung. Saat kita bergerak akan merasakan sakit yang menusuk tulang. Apalagi dengan posisi diam cukup lama. Rasanya pengen berteriak keras. Anjing, kataku. Aku segera duduk dan memulai membuat sarapan pagi susu, memasak indomie untuk mengisi tenaga kembali. Aku memasak mie goreng, 7 bungkus, supaya anak-anak yang lain ya sekalian sarapan. Kok nggak salah masak indomie goreng? Tanya Ida yang terjaga. Orang belinya ini, jawabku sambil terus memanaskan air. Tak lama Rani teriak. Mace, kok kenapa Bangun mul. Teriakannya membangunkan seisi tenda termasuk Bang Awan yang udah berpindah ke dalam tenda. Mace, jangan bercanda kau. Kita orang di atas gunung ke. Tambah Bang Awan yang mengguncangnya sangat keras. Jangan-jangan dia hipotermia lagi. Andi ikut panik seketika. Ida dan aku hanya bengong dengan tatapan hampir menangis. Takut sekali kalau pulang bawa mayat. Hehehe, apa sih kalian? Saya kedinginan malah dibangunin, ucap Mul lirih. Anjing candaanmu, ucap Rani sedikit emosi. Bikin orang khawatir aja. Rani jangan marah terus. Maaf, saya bercanda saja, jawabnya sambil memejam mata. Satra akan ikut submit. Lelah sekali, tidak kuat lagi. Sudah, Mace bangun dulu ke. Saya sudah susu hangat supaya buru diminum. Dingin nanti tidak enak, celetuku yang masih melanjutkan masak. Rugi loh, masa ya kita berangkat bareng, gak puncak bareng. Ayolah kamu, sambung Ida. Lihat nanti saya mau tidur lagi saja, jawabnya Mul singkat. Waktu sudah menunjukkan pukul 8. Matahari semakin tinggi dari sebelumnya. Cakrawala indah berganti jadi langit berawan. Kabut masih malu-malu buat turun. Seolah alam menyambut dan mengucapkan selamat pagi alam semesta. Aku segera beranjak keluar tenda dan memakai sepatu. Aku masih ngantuk, tapi rasa penasaranku seperti apa puncak Sindoro. Itu menarik untuk segera keluar dan juga melanjutkan summit ke puncak. Ayolah Bang Awan, ucapku sambil menarik dia keluar dari tenda. Sabar dulu Nona, tunggu yang lain, jawabnya sambil ngulet. Aku pun berjalan pelan, melangkah demi langkah dengan cerobohnya, tanpa tahu bahwa summit harus membawa logistik, minimal jas hujan untuk berjaga-jaga, dan sebotol air mineral. Tapi karena tidak punya pengalaman apapun, aku hanya berlari tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi. Kupikir kami sudah dekat, karena di beberapa langkah aku ngelihat gundukan tanah menjulang tinggi yang aku pikir adalah bukit. Yang lain kemudian nyusul, kecuali Taka yang masih tidur. Kulihat Andi membawa daypack kecil dan gelas kaleng yang digantung tali pengait. Tapi dengan sangat bodohnya, aku gak peduli apa itu isi daypack. Ayo jalan, kata yang lain. Aku lupa urutan siapa yang berjalan paling depan. Sudah lama sekali, Besti. Kakiku mulai melangkah, dan baru beberapa meter, napas sudah engap-engapan. Semakin tinggi, trek jalur makin curam. Sungguh kecewanya aku ketika sampai di atas. Gundukan yang kami lihat itu ternyata hanyalah bukit. Tetapi pohon-pohon menjulang tinggi itu sudah nggak ada, kecuali cemara renta yang diterpa angin dan bebatuan di bawahnya. Sebelah kanan itu sebuah jurang, dengan kedalaman yang tidak aku tahu. Banyak pendaki lain yang ikut mendaki bersama kami. Di atas bukit aku menatap ke arah jalan yang kulewati 25 menit lalu. Seorang laki-laki berkulit putih menyusul. Tenda kami masih terlihat dengan jelas dari tempat ini. Entah berapa lama lagi aku akan sampai di puncak, karena sepertinya setengah jalan pun aku belum melaluinya. Tuh kan apa aku bilang, kalian jalan duluan pasti kesusul sama aku, ucapnya sambil menghisap batang rokok. Cepet amat kok bang, potongku sambil tersenyum lirih. Ida adalah orang yang paling semangat di antara kami. Kulihat dia udah mulai melangkah ke bukit selanjutnya. Ayolah Mei, semangat, teriaknya dari kejauhan. Aku pun segera menyusulnya dengan berlari kencang. 1 jam kemudian kami sampai di pos 3. Astaga, ucapku dalam hati sambil menepok jidat. Ternyata dari semalam kita jalan tuh gak ada setengahnya. Gimana kalau aku memaksakan diri sampai Watu Tata? Pasti tewas aku. Langkah demi langkah aku lalui. Energiku udah terkuras habis karena kelelahan hebat. Tidur yang tidak cukup,
Berbagai tanjakan kurang ajar menghisap habis kekuatanku untuk jalan. Ditambah rasa lelah berlebihan dari perjalanan kemarin membuatku hanya minum susu. Mie yang kubuat tadi di tenda hanya beberapa sendok mengisi perut. Rasanya udah mual gak karuan. Ketambahan, aku mules dan menahan pengen buang hajat. Mana bisa aku buang hajat dengan cara menggali? Makanya aku pikir, tahan aja lah. Toh hanya semalam di sini, pikirku saat itu. Sebenarnya dari titik ini aku udah mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Ada yang salah entah apa. Aku melihat wajah Rani memiliki aura yang beda. Agak pucat namun banyak rambut yang terlihat agak memutih. Kupikir aku mulai berhalusinasi. 2 jam aku berjalan, trek berubah jadi sangat curam sekali. Karena jalur ini merupakan punggungan gunung. Trek jadi bebatuan gersang dengan tanaman kecil beruluran 1 meter yang menghiasi. Kabut tebal yang turun mulai memberikan kesan bahwa hal buruk akan terjadi. Bisikan-bisikan aneh mulai aku dengar. Tetapi saat itu karena tetap berpikir ini hanya halusinasi karena aku takut pada kabut. Sejenak aku berhenti di Watu Susu. Ini karena bentuknya jika dari dekat seperti payudara wanita, tapi dari jauh terlihat seperti wajah wanita. Rani dan Ida tertawa. Apa woi? Tanyaku heran karena gak menyadari batu tersebut. Itu kau lihat Mei bentuknya kayak apa? Jawabnya dengan ketawa yang cukup keras. Astaga, pikiran kau jangan ngeres, jawabku sambil bercanda dan minum kopi hangatku. Ternyata isi tas dari Andi adalah kompor parafin dan serenteng kopi, beberapa cemilan juga. Andi, Awan, ikut tertawa lebih keras daripada kami. Hanya Mul yang diam karena terlihat lelah. Ida masih dengan semangatnya dan buru-buru lari, pengen cepat melanjutkan perjalanan. Butet, nanti bareng-bareng kita. Ini di gunung, gak boleh kepisah, teriak Bang Awan. Susul Wan si Ida, suruh Taka. Awan lari kecil untuk menarik Ida kembali dan menyuruhnya nunggu sebentar. Ida, kita berangkat bareng, ke puncaknya bareng, turun juga harus bareng, ucapku kesal. Mei, siapa yang mau naik? Aku lihat-lihat aja karena penasaran, jawabnya ngeles. Dengar dulu sebelum lanjut, lihat ada 2 cekungan di jalur ini. Yang gak ada di tempat pijakan itu jalur air. Jangan sampai masuk Mei, Ida, Mul. Bisa-bisa nanti kalian nyasar gak sampai puncak, kata Andi. Siap, jawab kami serempak. Awas, perhatiin pijakan nanti kau semua. Salah pijakan, kepleset nanti. Ini batu pada licin, tambah Bang Awan. Mau turun saja potong Mul. Jangan terlalu jauh kalau turun, ucap Rani melarang. Udahlah, kau lanjutin aja. Ngeluh terus, balas Andi. Mul terdiam kesal dengan jawaban Andi. Pikirnya dia udah gak kuat berjalan lagi. Tapi bagaimanapun, kami tidak akan membiarkan dia kembali camp sendirian. Alasan pertama, dia belum pernah naik gunung. Alasan kedua, kami gak yakin dia bisa sampai camp. Nanti yang ada malah survivor seperti kasus sebelumnya. Aku meneruskan langkah. Formasi diubah total dengan Ida paling depan. Selanjutnya lupa yang pasti aku ada di belakang Bang Awan. Bruk, pak, shit. Ucapku keras karena kakiku terkilir. Sakitnya luar biasa. Tapi aku masih sanggup melanjutkan perjalanan. Meskipun harus merangkak. Karena rasa ngilunya gak tertahankan. Ditambah kabut yang terus menebal mengurangi jarak pandang. Rasa takut hipotermia mulai menyerang pikiranku. Aku harus terus berjalan apapun yang terjadi. Semakin lama diam, udara dingin dan pikiran buruk selalu ngisi kepalaku. Belum lagi bisikan-bisikan aneh yang terus memberitahu hal-hal buruk. Batas vegetasi udah terlihat, sampailah kami pada padang rumput sabana yang luas. Untuk mendirikan tenda di sini cukup aman sih dari terjangan angin. Di ujung sebuah batu mirip batu nisan, Rani bersandar sambil meluruskan kaki. Begitu juga Mul. Aku melewati mereka dengan perlahan. Ayo lanjut, tinggal beberapa meter kayaknya puncak, ajakku pada mereka. Tidak, saya mau temani Rani, dia sakit perut, jawab Mul. Duluan aja Mei, aku nanti nyusul sama Mul, jawabnya sambil nyenderin diri di semak-semak. Aku memutuskan duluan bersama yang lain, kecuali Taka, sepertinya dia pengen menemani gadis yang dicintainya. Langkah demi langkah, aku teruskan. Ajaib. Rasa sakit di pergelangan kaki seakan hilang. Asap tebal menunggu mulai terlihat. Tanaman di sana seperti batu hampir mati karena terbakar oleh ganasnya asap dari kawah Gunung Sindoro.
Indahnya alam semesta ini. Bau belerang agak tercium. Di dekat kawah ada sebuah lembah dengan batu-batu yang tersusun nama-nama orang. Mungkin ini kerjaan para pendaki lain yang mengabadikan momen dengan caranya sendiri. Aku tertegun, sujud syukur karena telah mencapai semua ini. Seperti manusia normal lainnya, aku juga melakukan yang namanya foto. Maklum, cewek, entah berapa pose udah. Dibekali kamera DSLR 3000 yang kupinjam dari teman pacarku, semua keindahan ini aku abadikan. Setelah foto, aku duduk-duduk dengan Ida, sementara yang lain mengitari kawah. Sebenarnya aku pengen ikut, tapi kaki ini udah gak sanggup. Lebih baik aku simpan energiku untuk pulang nanti. Aku belum memikirkan caranya pulang. Yang ada di benakku dari tadi, penting sampai puncak dulu lah. Pulang gampang, bisa pakai tongkat kayu. Taka kemudian menyusul, tapi tak kulihat Rani dan Mul. Mana Rani bang? Mul juga? Tanyaku. Gak ikut, capek banget katanya. Jawabnya singkat menghampiri Awan dan Andi yang sedang berfoto dengan pendaki lain di bibir kawah. Saat aku sedang duduk termenung menatap mereka, dari kejauhan aku sama sekali tidak melihat keberadaan Bang Awan. Seolah-olah asap Gunung Sindoro menelannya. Tak terasa, rasa merinding mulai menyerang pikiranku. Mungkin aku hanya berhayal. Tapi yang lebih aneh dari semua itu, aku mulai mendengar suara gamelan. Lagi-lagi aku menyangkal dengan pikiran, mungkin terbawa angin sampai puncak. Sekilas dalam bayanganku aku berasa di tempat yang sangat gelap. Banyak bayangan aneh saat menatap tempat bertuliskan nama-nama yang disusun dengan batu. Sepertinya ada tenda yang berdiri. Tapi siapa mereka? Bukankah dilarang mendirikan tenda di sini? Tiba-tiba, Ida menyadarkan lamunanku. Mei, bengong aja, kerasukan baru tahu rasa, ucapnya sambil menepuk bahuku. Itu kayaknya ada tenda ya di sana, jawabku menunjuk. Nggak ada siapa-siapa jawab Ida lagi. Aku pun mengedipkan mataku. Lah, hilang. Ternyata tadi sepertinya aku tertidur saat melamun. Oh ya, nggak ada aku, kayaknya sleepwalk ya tadi, jawabku lagi. Woi, bang, udah yuk, balik, teriakku pada mereka. 15 menit lagi, saut entah siapa yang jawab. Beberapa menit mereka kembali, jam udah nunjukin pukul 2 siang. Kabut tebal akan segera turun, langit juga udah mulai mendung, menandakan hari akan turun hujan. Tapi tenang, hujan di atas gunung tidak seperti film horor, hanya rintik-rintik disertai angin kencang saja. Tapi kalau ini terjadi sebelum kami sampai di tenda, tentunya akan menyulitkan kami nanti. Ditambah kami gak bawa jas hujan lagi. Ketika menghampiri Rani, keanehan sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Wajahnya pucat, tatapannya kosong, diam saja tanpa banyak berkata. Seperti sudah bukan Rani. Rani memang sosok yang pendiam, tapi banyak percakapan antara aku dan dia. Pertama karena aku juga tidak punya topik. Kedua karena belum terlalu kenal. Kalian duluan aja, nanti aku sama Taka nyusul, ucapnya lirih. Bareng aja, jawabku. Ini mau hujan, kalian duluan aja, kami nyusul pelan-pelan nanti, usir Andi. Ya udah, kita duluan aja, balas Bang Awan yang mulai melangkah. Kami berlima segera turun di puncak menuju camp. Di sepanjang jalan aku turun dengan cara berlari dari ketinggian. Untuk mengerem, aku biasanya menandakan diri pada batu. Namun ketinggian ini membuatku berhenti melakukannya. Tentu saja, karena aku tidak ingin menyandang gelar almarhum saat pulang nanti. Karena jurang yang curam seakan sudah menyiapkan diri bagi siapapun yang jatuh dari atas sana. Berjalan begitu lamanya aku pun terkilir lagi. Sekarang kaki sebelahnya. Wah, ya Allah, gimana aku jalan pulang kalau gini? Berikanlah hamba kekuatan untuk sampai ke camp, ujarku sepanjang jalan. Karena aku gak bisa kembali, akhirnya kami memutuskan untuk berhenti di Watu Susu kembali. Leher dan pundakku udah terasa berat, seperti ada gesekan energi yang harusnya gak terjadi. Sambil mengurut kaki, hujan rintik udah membasahi. Ditambah kabut yang makin tebal, mendung yang membuat area sekitar seperti alam lain, seperti bukan dunia tempat kita tinggal. Dengan sangat terpaksa aku melanjutkan perjalanan. Di depan, kulihat Bang Awan lagi tidur di sebuah batu besar di ujung jurang. Abang ngapain nanti Hipo? Teriakku membangunkannya, tapi dia hanya tersenyum tipis. Nona, Andi, aku duluan ke tenda ya. Nanti kalau sampai aku buatkan susu hangat dan kopi, ucapnya sambil meninggalkanku dan berlari.
Saat itu aku belum sadar apakah yang bertemu denganku itu benar-benar awan atau bukan. Tapi karena saat itu aku fokus gimana caranya turun tanpa harus tersiksa dengan 2 kaki terkilir, makanya gak kiraan buruk sama sekali. "Kalian lihat kan?" tanyaku pada yang lain. "Lihat kok," jawab Ida. "Udah jam 3 Orang sampai tenda berapa jam lagi?" tanya Mul. "Bentar lagi kayaknya, ini udah deket," jawab Andi. Aku menghela nafas menaikkan penutup kepala pada jaketku agar kepalaku tidak terkena air hujan secara langsung. "Baiklah, aku punya cara buat turun agar gak tersiksa. Kita bisa hemat waktu guys. Gimana kalau kita ngesot lewat jalur air supaya cepet dan gak kemalaman?" tanyaku sambil menatap Ida yang lesu dan Mul yang mulai putus asa. "Ya udah, dicoba aja lah. Saya tidak sanggup turun dengan berdiri," jawab Mul. "Ya udah gini aja. Kalian lewat jalur air tapi jangan jauh dari aku, supaya nggak nyasar dan salah belok," ucap Andi. Keputusan buat target turun harus sampai tenda sebelum gelap, karena kami nggak bawa senter atau headlamp. Bisa saja memakai senter HP, tapi pertanyaannya, HP-nya siapa yang mau dikorbanin untuk resiko mati? Mengesot pun dilakukan. Tanjakan kurang ajar ini berganti jadi turunan kurang ajar. Kupikir ngesot akan berjalan mulus. Tapi batu tajam itu melukai pantatku. Sakit minta ampun. Takut sepanjang perjalanan, berharap penderitaan ini segera berakhir. Semakin turun hujan makin deras. Jaket kami semua basah, dingin banget. Untung aja kami tidak hipotermia. Pokoknya saat ini harus gerak bagaimanapun caranya. Harus menyemangati dan Mul yang berjalan sangat lambat. "Ayo semangat, di tenda ada makanan dan minuman," teriaknya. Ida sepanjang jalan hanya diam saja, padahal biasanya dia banyak sekali ngomong. Sepertinya, Sindoro mengubah semua orang yang mendaki. Orang-orang menjadi putus asa dan pendiam. Benarnya, sepanjang jalan kami berpapasan dengan pendaki yang turun, namun mereka selalu tidak berhenti dan terus turun. Entahlah, yang itu orang atau bukan ya? Karena bukan gak mungkin kami mengalami halusinasi. Sebenarnya pada titik ini aku udah mulai menyesal atas tindakanku. Seandainya aku tidak mendaki, pasti aku lagi tidur nyenyak di kos dan makan Indomie sambil nonton drakor. Tapi apa daya, nasi udah jadi bubur. Kenyataan bahwa aku sekarat di sini menyadarkan aku sebagai manusia. Kita itu sangat kecil dibanding alam semesta. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan menentukan. Alam tidak bisa diremehkan. Kosong orang-orang yang berkata bahwa alam punya cara sendiri untuk menyeleksi siapa yang pantas hidup atau mati. Ternyata justru aku mengalaminya sendiri. Kedua kakiku memang cedera, tapi aku masih punya tangan dan harapan untuk mendorong tubuhku terus supaya segera sampai ke tempat camp. Pukul 4 sore, aku berdiri di sebuah bukit terakhir sebelum tenda kami. Senangnya dalam hati, sebentar lagi aku bisa makan. Jujur, aku sangat-sangat kelaparan. Di titik ini aku memaksakan diri untuk jalan, karena merosot udah gak memungkinkan lagi. Ya, akhirnya sampai tenda. Akhirnya kami menuruni bukit. Di bawah bukit itu berdirilah tenda para pendaki. Perasaan semalam gak seramai ini deh, pikirku dalam hati. Mungkin ini para pendaki yang baru sampai tadi pagi, ucapku dalam hati. Hujan masih turun dengan rintik-rintik manja. Aku dan teman-teman lain bergegas menuju tenda kami. Tapi anehnya, tidak kulihat ada tanda-tanda Bang Awan di sana. "Hah, mana Bang Awan?" tanya Ida, mengernyit. "Iya, mana Awan?" Andi menimpali. "Ya udah gini aja, kita masuk aja dulu, ganti baju, bikin teh hangat dulu ya," jawabku mencoba menenangkan. "Ya udah, buru masuk, lepas sepatu kalian." Andi menyuruh aku, Ida, dan Mace untuk segera masuk tenda. "Tahan ganti bajunya, dingin banget ini," ucapnya lagi. Kami bertiga bergegas mengganti pakaian dengan yang baru, karena sumpah ini basah banget sampai ke dalam-dalam. "Udah nih, masuk Di," ucapku padanya. Banget kalian," ucapnya dengan menggigil hebat. Aku segera membuat susu hangat dan beberapa minuman hangat buat teman-temanku. Tapi tiba-tiba sejenak terbersit di pikiranku pertanyaan yang mungkin saja sama yang lain. "Mana Awan? Perasaanku dia turun duluan. Katanya mau nyiapin makanan. Apa iya dia balik ke atas lapi gak papasan? Atau dia malah salah tenda atau gimana sih?" pikirku dalam diam. "Yakin Awan bareng sama Taka sama Rani?" ucap Andi. Seolah menjawab pertanyaanku dalam pikiranku. "Kalau itu gak mungkin, tadi dia di depan kita. Harusnya secara normal kan dia sampai duluan. Kok gak deka Bang Andi?" sela Ida. Sementara Mace sibuk memakan roti kasur. Sepertinya dia benar-benar merasa kelaparan. "Minum dulu, aku bakal cek ke tenda depan," jawab Andi tegas.
Kalian jangan kemana-mana, tunggu sampai Taka sama Rani sampai, ucapnya lagi, sembari siap-siap berdiri untuk keluar tenda. Bruk, terdengar suara orang jatuh dengan keras tak jauh dari tenda kami berdiri. Tolong, Rania pingsan, teriak Taka. Kami segera berlari menuju sumber suara. Dikala hujan masih rintik dan angin aneh berembus kencang, membuat semuanya muncul perasaan aneh, entah itu apa. Seorang gadis cantik mempunyai rambut pendek tidak sadarkan diri di atas tanah yang basah. Rani, teriak Mul dengan kencang sambil berlari. Ayo, angkat cepetan, bahaya ini, teriak Taka sampai panik. Kami segera membopong tubuhnya ke dalam tenda. Astaga, berat sekali. Kalian cowok-cowok tunggu bentar, ucapku. Gak ada waktu, buka sleeping bagnya cepet, teriak Taka dengan kerasnya. Ini basah Bang Taka, teriak kami kembali. Udah, buruan anak ini bisa mati, teriaknya lagi dengan wajah yang satir. Bangun kau, hei Ra, ucapnya sambil nangis. Refleks ku tampar wajahnya. Ra, bangun, ingat kita kesini buat apa, ucapku menyemangati. Tetapi gadis Marani itu tetap tidak merespon tamparanku. Tutup tendanya Ida, teriak Andi sangat keras. Sementara Mul menangis tak berdaya sambil memeluk Rani yang terbujur kaku di dalam sleeping. Tubuhnya kaku kayak es, nafas dan denyutnya jadi lemah. Hipotermia, teriakku makin panik. Segera aku oleskan minyak kayu putih ke seluruh tubuhnya. Tindakan ini tidak dibenarkan. Saat Andi menyalakan kompor untuk merebus air di dalam tenda, tujuannya supaya korban merasakan hangat. Hipotermia adalah penurunan suhu tubuh secara drastis yang berpotensi berbahaya. Penyebab yang paling umum adalah berada di lingkungan bersuhu dingin waktu yang terlalu lama. Awan mana? Taka teriak kembali. Tadi sama kalian kan? Tanyanya kembali dengan nada tinggi. Aku baru mau periksa ke tenda depan, jawab Andi. Tapi tadi nolongin dulu. Sial, teriaknya lagi. Anjing, kalian malah teriak-teriak. Lihat nih orang sekarat, pikirin dulu anak ini, jawabku dengan meninggi. Diam dulu kau, aku ke tenda depan periksa, ucap Taka dengan ketus. Sebenarnya, aku tahu dia tidak marah, hanya khawatir, berpicu dengan rasa panik. Wah, teriak Rani dalam pingsan. Rani, tenang Ran, aman, ucap Ida. Taka membuka tenda dan segera melakukan pencariannya. Aku pun nyusul. Ngapain kalian keluar tenda? Nambah masalah aja, ucapnya keras. Aku mau bantu abang, jawabku tegas. Persetan. Yaudah, jawabnya lagi sambil berjalan dengan cepat. Kenyataan pahit baru kusadari setelah beberapa langkah. Tenda kami adalah 2 tenda terdepan. Mau tahu apa yang aneh? Saat menuruni bukit, aku melihat cukup banyak tenda berdiri tenda yang kami dirikan. Namun kenyataannya berkata lain. Hanya ada 1 tenda di depan kami. Dan itu apa artinya? Mas, tolong buka tendanya, panggil Taka dengan keras. Wah, kenapa? Ucap Mas yang ada di dalam tenda. Aku lupa berapa orang karena udah sangat lama. Mas, ada teman kami cowok pakai baju kotak-kotak, bawa kamera, rambutnya gondrong, wajahnya wajah orang timur. Mampir kesini nggak? Tanya Taka penuh harap. Wah, nggak ada Mas. Emangnya kenapa? Tanya lelaki itu kembali. Teman kami belum balik ke camp Mas, jawab Taka makin khawatir. Allah! Terdengar teriakan dari tenda. Aku segera lari, barangkali itu suara Rani. Lelaki yang berada di tenda pun ikut berlari bersama kami. Saat itu hujan masih turun rintik-rintik. Langit mulai gelap, pertanda hari akan segera gelap. Kulihat tenda kami udah dikerumuni banyak orang. Taka dan aku segera masuk dalam tenda. Seorang gadis terlihat kejang-kejang. Beberapa orang menunggu di luar tenda. Rani sadarlah, teriak Macik. Ini siapa yang suruh buka tenda? Teriak Taka. Mas tenang dulu, ini temannya butuh pertolongan, ucap salah satu pendaki yang berperawakan tua. Pak, teman saya 1 belum turun. Ini 1 orang kayak gini. Gimana saya bisa tenang? Teriak Taka sambil menitikkan air mata. Udah, cukup teriakannya. Aku baca salah satu pertolongan pertama ke orang hipo adalah lepas baju. Kulit baik kulit, tapi kalian yang cowok keluar. Ucapku coba menenangkan. Ida segera menutup tenda. Aku dan Ida, Nopi segera melepas baju. Di luar tenda, samar-samar, aku dengar suara Taka dan Agung berbicara dengan nada tinggi. Entah bertengkar, entah adu argumen. Yang aku pedulikan adalah menyelamatkan Rani yang boleh dibilang sekarat. Rani saat itu kami dudukkan, ketika pakaiannya akan kami lepas. Kenapa kau tertawa? Di mana temanku? Teriaknya sambil menangis terseduh-seduh menunjuk pintu tenda. Dek, Taka, Rani kesurupan, teriakku. Pintu tenda dibuka paksa, sementara kami buru-buru berpakaian. Coba jelasin kenapa bisa gini, tanya Ida. Semua orang di luar tenda ikutan merasa panik. Lelaki setengah baya yang memakai baju pendaki segera membacakan doa.
Sementara tubuh Rani yang terus memberontak dengan mata terpejam masih berteriak kurang lebih seperti ini. Aku gak seneng. Aku tidak suka tempatku kotor. Dan anak ini kotor. Di mana temanku? Tanya Taka dengan keras pada sosok yang merasuki Rani. Temanmu yang mulutnya kotor. Aku buat dia salah jalan. Kamu semua tidak punya sopan santun. Bawa miras dan kotor. Apa maksud kotor dalam pikirannya? Apakah Rani sedang datang bulan? Bukankah itu terlarang? Jika memang benar, kenapa dia tetap melanjutkan pendakian? Pikirku dalam hati. Ngapunten mbah, tolong jangan diganggu sederek niki. Mesake mbah, ucap lelaki setengah baya tadi kepada sosok yang merasuki Rani. Saya minta tolong, saya minta maaf, jangan ganggu kami mbah, ucap Taka meminta maaf. Sosok itu pun sepertinya sudah keluar dari tubuh Rani. Aku jatuh lemas saat itu juga. Jujur, mungkin kalian gak percaya apa yang kurasakan. Tempat itu dipenuhi seluruh makhluk yang menyeramkan. Aku tidak mau menceritakan, gemetar kakiku, gak bisa berkata apapun. Sepertinya energi mereka sangat besar, sehingga berhasil membuka dimensi lain yang sangat lama tertutup. Aku hanya bisa membaca ayat kursi saat itu, entah yang lain melihatnya atau tidak, atau hanya aku sendiri, atau memang ada yang bisa melihatnya juga, tapi pembawaannya lebih tenang. Aku segera masuk tenda, berlindung menutupi mataku dari hal-hal yang sangat membuatku stres saat itu. Ikutan berteriak juga gak akan menambah ketenangan suasana yang sudah sangat mencekam. Tapi aku takut sekali. Aku takut sekali melihat semuanya. Aku takut aku akan mati. Aku takut dan segera memeluk Ida yang siap dengan Alkitabnya. Hanya air mata mengucur deras dari pipiku sambil terus membaca doa. Tolong hamba-Mu ya Allah, ucapku dalam hati. Semua orang panik, fokus pada Rani. Beberapa memberikan pakaian kering dan sleeping bag kering. Andi mendekatiku dan menguatkan aku dan Ida. Kami berenam hanya bisa menangis, takut kalau ini jadi musibah yang mengerikan. Rani sudah diam, tenda kembali ditutup. Ida keluar dipanggil salah satu dari orang-orang yang berkerumun. Ada apa pak? Saya ada HP jadul, ada sinyal, ucapnya samar-samar. Aku hanya menunduk takut di ujung tenda, karena makhluk-makhluk menyeramkan itu belum juga pergi dari pandanganku. Bang, ini diangkat, ucap Ida menyerahkan ponsel pada Taka. Pak, tolong kami pak, teman kami satu belum turun, ucap Taka. Pak jangan bercanda pak, ini urusan nyawa, ucapnya lagi tiba-tiba. Ya udah pak, intinya kami minta tolong kirimkan tim ke sini, ucapnya lagi. Gila, masa aku laporan jawabannya kirim doa? Sinting kali orang itu, ucap Taka lagi, sembari menyodorkan HP-nya Ida. Mas Taka, saya temani di sini. Saya takut kalau saya meninggalkan kalian, bisa terjadi apa-apa, ucap lelaki setengah baya tadi. Perkenalkan, nama saya Bayu, ucapnya menyodorkan tangan. Mas, teman-teman dari tim saya mereka akan segera turun. Saya sudah titipi pesan kalau mereka bertemu dengan teman Mas saat perjalanan turun, ucapnya lagi sambil menenangkan kami. Pak, terima kasih ya Pak, sudah menolong kami, kata Andi sambil menatap Pak Bayu. Tadi telepon basecamp jawabannya gimana? Tanya Pak Bayu lagi. Jawabnya, saya kirim doa. Gak tahulah Pak, saya pusing jadinya, jawab Taka lirih sambil memegang tangan Rani yang masih tidak sadarkan diri. Mas, saya izin masuk tenda, ditutup ya. Saya izin masuk, ucap Pak Bayu lagi. Silakan Pak, jawab Andi. Pokoknya nanti tim basecamp sampai, aku bakal naik ke atas cari awan, ucapnya Taka keras. Aku yakin awan masih hidup dan mampu bertahan di luar sana. Kita nggak ada yang boleh turun kalau awan belum ketemu, ucapnya lagi sambil menitikkan air mata. Kok nggak bisa egois, Tak? Lihat Rani, dia harus turun kondisinya kayak gitu. Andi menimpali sambil menunjuk Rani yang terbujur kaku. Lihat Mei, Ida, Mul, kamu jangan egois, kita bawa mereka turun dulu. Abis itu kita naik lagi, ucap Andi. Janganlah kau naik bang, kita tuh udah kehilangan Bang Awan. Kalau kau gegabah, kita juga bisa kehilangan kamu, ucap Ida. Mas, yang diomongin teman Mas Taka itu benar. Sebaiknya pikirin dulu teman Mas yang ini. Mas gak boleh gegabah atau keras kepala, ucap Pak Bayu menimpali sembari menepuk tangannya di pundak Taka. Maaf Pak, hanya saja awan sangat berarti buat saya Pak. Saya takut dia tidak bisa bertahan, apalagi dengan kondisi hujan seperti sekarang. Dia hanya bawa kamera saja, ucapnya sambil terduduk dan menangis. Udah Bang Taka, kami semua percaya. Bang Awan masih hidup kok, Ida menambahi sambil menepuk pundak Taka. Aku minta maaf ya sama kalian semua, ucap Taka lagi, menatap kami semua dengan serius. Kenapa? Tanya Ida. Kalau aja aku gak maksain Rani mendaki, pasti gak bakal gini kejadiannya,
Jawabnya dengan nada menyesal. Maksud kamu gimana, Bang? Ucapku penuh tanya. Aku segera bangkit dari tempat persembunyianku. Aku udah gak ngelihat makhluk-makhluk itu lagi. Agak aneh memang, sejak Ida menelpon basecamp tadi, mereka semua sudah hilang begitu saja. Rani datang bulan, Mei, ucapnya lirih. Wah, pantas Mas. Gak heran saya, karena orang yang lagi datang bulan, baunya wangi, ucap Pak Bayu menambahkan. Kenapa nekat sih? Bangun, kamu kuat, aku percaya. Aku memeluk tubuh Rani sambil menangis. Maaf banget, Mei, aku udah ngelarang dia. Tapi dia kekeh tetap naik karena gak enak udah janji sama kalian semua buat naik bareng, ucap Taka. Rani, tangisku makin kencang. Kenapa sih kamu selalu mikirin orang duluan timbang mikirin diri kamu? Kita bisa batalin, kita bisa tunda, mungkin gak bakal kayak gini. Jujur aku tidak bisa lagi membendung perasaanku. Aku takut sekali, aku menyesal. Ribuan kali sampai kejadian ini juga udah cukup lama. Aku masih menyesal. Kalau saja kami gak egois, hal seperti ini gak akan terjadi. Mungkin kami hari ini masih tertawa bahagia di kos masing-masing dengan sebungkus Indomie panas. Seenggaknya, tidak harus merasakan rasa menyakitkan seperti ini. Takut kehilangan teman, atau takut melihat Rani tidak selamat. Semua pikiran buruk menghantui jadi satu. Saat itu aku bersumpah jutaan kali, kalau Awan atau Rani tidak selamat, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak mendaki gunung selamanya. Selamanya, titik. Penyesalan demi penyesalan terus-menerus memenuhi isi kepalaku. Aku ingin pulang, Bu. Aku ingin pulang bertemu kalian. Aku ingin sujud dan minta maaf serta ampun. Aku takut mati, Bu. Tapi apa boleh buat? Nasi udah jadi bubur. Kenyataan mengatakan kami harus menghadapinya. Sudah, jangan disesali, Mbak. Sekarang pikirkan dulu keselamatan kalian, ucap Pak Bayu lagi. Mul hanya menangis, tak bisa berkata-kata. Dia sudah benar-benar rapuh soal Rani akan mati. Tapi pada kenyataan, benar, Rani sekarat. Dan kita semua tanpa sadar putus asa. 1 jam sudah berlalu, Rani yang pingsan terbangun. Mana Awan? Itu kata yang terucap pertama kali dari mulutnya. Udah, jangan dipikirkan, ucap Mace tiba-tiba. Aku udah janji sama ibu kau, buat jagain kau, ucap Mace lagi. Blak. Rani jatuh pingsan lagi. Kali ini dia berteriak-teriak kembali. Di mana temanku? Ucapnya sambil menunjuk jari ke arah pintu tenda. Kami tahu kami salah, tapi kami kesini cuma hanya ingin melihat indahnya Indonesia dari puncak Sidoro. Kembalikan temanku, ucapnya lagi sambil menunjuk arah yang sama. Tolong, kasih tahu di mana dia. Di arah sana, tanya Rani menunjuk kembali ke arah utara. Mbak, tolong istighfar, Mbak. Pak Bayu memegang keningnya. Astagfirullahaladzim, pergi kamu, jangan ganggu saya, ucap Rani lagi sambil memejamkan mata dan memanjatkan doa. Yang lain mohon bantu doa untuk Mbak Rani, ucap Pak Bayu lagi. Kali ini untunglah Rani langsung tersadar dari pingsan dan langsung memeluk kami semua. Maaf ya, aku ngerepotin kalian semua, ucapnya terseduh dengan suara lemah. Enggak Ran, kamu sadar, udah buat kita senang, ucap Ida. Udah, kamu gak usah mikir yang enggak, timpal Taka. Tapi ini semua gara-gara aku, Taka. Kalau aku gak egois mendaki ini pasti kalian aman-aman aja. Awan mungkin gak hilang, ucap Rani lagi sambil menangis semakin kencang. Suaranya lemah, tapi aku yakin dia menangis kencang saat itu. Udah, kau gak usah mikirin itu. Awan pasti baik-baik aja, jawab Andi, berusaha membuat suasana tenang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki cukup banyak orang. Mas, saya dari base camp, ucap salah satu dari mereka. Pintu tenda Pak Bayu buka. Kalian udah gak usah khawatir. Teman kalian yang satunya udah turun dengan selamat jam 7.30 tadi. Cuman belum sampai base camp, ucap bapak-bapak dalam kelompok itu. Maksudnya gimana, Pak? Tanya Taka. Teman Mas yang dilaporkan hilang udah turun dengan selamat. Dia salah jalur, Mas, alias nyasar 4 kecamatan dari base camp. Tadi saya ditelepon pos Keledung. Sekarang teman Mas sudah diantar ke base camp Sikatok. Nanti saya jelaskan saja kalau udah turun, ucap bapak-bapak itu lagi. Jadi sekarang kami fokusnya untuk evakuasi teman-teman kalian yang tadinya tidak sadarkan diri. Kalian tunggu anak-anak yang lain sedang buat api unggun supaya hangat, ucapnya lagi. Agak lega sebenarnya,
perasaan kami saat itu. Tapi ada yang aneh. Sudahlah, pikir nanti saja. Kalian udah makan? Tanya bapak-bapak lain dalam kelompok basecamp. Kami dititipi oleh bapak yang punya basecamp 3, tempat kalian melapor sebelum naik. Ini ada makanan. Tangan bapak itu menyodorkan 6 bungkus nasi dan sayur di dalamnya. Makasih pak, jawab Andi. Pak, api unggun udah nyala. Kalau mau hangat, kesini, teriak salah satu pemuda dari tim basecamp. Aku, Ida, Andi, dan Pak Bayu merapat ke dalam kelompok mereka. Sementara Taka dan Mul menemani Rani di dalam tenda. Mas, saya dipesenin sama Mbah Juru Kunci. Untuk Mbak Rani gak boleh keluar tenda kalau belum mau turun, ucap bapak-bapak tadi. Di depan api unggun, aku mengucap syukur sembari menikmati nasi dingin dengan lauk tempe. Tanpa aku sadari, sudah 2 hari aku gak makan nasi, hanya susu saja yang mengisi perutku. Mbak, enak gak enak, harus dimakan, supaya ada tenaga pas turun nanti, ucap pemuda berkaos biru. Mas orang basecamp ya? Tanyaku padanya. Iya mbak, saya tim evakuasi dari basecamp, panggil saja Anam, saya pemuda setempat, bantu-bantu kalau ada evakuasi pendaki seperti ini, ucapnya menjelaskan. Mas saya pengen turun cepat, ucapku padanya. Sabar ya mbak, soalnya temen mbak kan bukan hipotermia biasa, kita nunggu kalian baik, nanti pasti akan kita evakuasi turun, katanya lagi menambahkan. Mas, saya kalau turun sekarang gak sanggup, kaki saya keseleo dua-duanya, teman saya yang Papua juga keseleo mas, jawabku menimpali. Nanti saya bantu papa mbak, coba saya bantu urut mbak, ucapnya menawarkan bantuan. Aku meluruskan kakiku, kedua pergelangan kaki biru dan bengkak. Tanpa ku sadari ternyata bengkaknya cukup besar dan beresiko robek ankle jika aku paksakan buat jalan. Ini harus digendong, ucapnya lagi. Tapi saya gak mau ngerepotin orang mas, jawabku menimpali. Nanti kita papa saja, saya sama teman saya, gak usah khawatir ya mbak. Tugas kita tuh bawa kalian turun dengan selamat, ucapnya lagi. Tiba-tiba, segerombolan orang basecamp lain menghampiri kami. Mereka baru sampai di camp kami. Wah, gila sih Pak Agus, hampir nyasar. Untung saya pukul wajahnya tadi, ucap salah satu dari mereka. Agak gawat sih ini, kita kayak dihalangi banget buat evakuasi mereka, ucap seorang lagi di antaranya. Baru kali ini, tim basecamp juga ikutan kena imbasnya, ucap orang yang mereka panggil Pak Agus. Nam, gimana yang mau dievakuasi keadaannya? Tanya orang yang bernama Agus kepada pemuda yang berbincang denganku. Masih di dalam tenda pak, coba dia sanggup turun gak? Jawab pemuda bernama Anan. Ya udah, aku cek ya, jawab Pak Agus. Kulihat teman-temanku yang lain berbincang berbaur dengan tim evakuasi dari basecamp. Sepertinya kamu benar-benar ditandai oleh mereka, pemilik tempat ini. 1 jam aku merasa tentram. Kembali terjadi teriakan Mace di dalam tenda. Tolong pak, Rani pingsan lagi, teriaknya kencang. Waduh, kayaknya kita dihalangi turun beneran ini, ucap Pak Agus lagi. Aku kembali merasa gelisah dan panik. Cobaan apa lagi nih Tuhan? Kenapa ingin bebas saja? Rasanya sulit. Ya sudah, begini saja. Mas Aryo, tolong bantu mereka. Ini yang ada di sini, gak usah masuk tenda lagi. Takut nular, ucap Pak Agus. Gini Nam, aku telepon kakek juru kunci dulu, baiknya gimana? Nggih pak, monggo, saut Anam pada Pak Agus. Kulihat Ida dan Andi tidur di dalam sleeping bag-nya di depan api unggun. Sepertinya mereka kelelahan sehingga ketiduran seperti itu. Selesai.